Penatua Semi, jaga dirimu. Pesan Alastor sebelum mengendap-endap menyusuri hutan. Di sisi lain, Jensen menjelaskan kepada Panah dan Dion, kalian berdua pergilah dan selesaikan yang lainnya. Serahkan Alastor padaku. Tuan Jensen, kami bisa membantu. Panah menawarkan diri. Tidak perlu, bagian kalian juga tidak mudah. Akan ada sejumlah besar master dari dunia Jianghu yang datang. Yang perlu kalian lakukan adalah menghentikan mereka. Jensen melompat dari puncak gunung sambil berbicara. Dia memegang senapan sniper shop sepanjang 1,8 meter di satu tangannya dan kemudian menembak ke kejauhan. Panah dan Dion saling melirik, lalu pergi ke bagian belakang untuk membantu. Gerakan Jensen sangat cepat. Dia melewati Python yang terbakar dan bergegas masuk ke hutan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk akhirnya bertemu pria tua itu. Jensen, hanya kamu sendirian yang datang untuk membunuh Tuan Muda Alastor, jangan mimpi. Sebelum aku menjadi hantu, maka kamu pasti tidak akan bisa melewatiku. Pria tua itu sebenarnya sudah terluka. Akan tetapi, karena hal inilah dia tinggal di sana untuk menghambat Jensen. Begitu kata-katanya selesai, seberkas cahaya pedang datang dan luka tebasan pedang muncul di leher pria tua itu. Ia menyentuh lehernya dan menatap Jensen yang pergi dengan ketidakpercayaan. Setelah itu, darah menyembur keluar dari lehernya dan dia tidak bisa bernapas, seperti seseorang yang tidak bisa berenang jatuh ke air. Jensen tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi pria tua itu tahu jika Jensen tidak ingin banyak bicara. Hanya mengandalkan dia sendiri untuk menghambatnya. Palingan itu hanya menghambatnya selama beberapa detik. Di sisi lain, beberapa helikopter militer terbang melintasi langit dan kemudian mendarat di sebuah tanah yang datar. Sejumlah besar orang berseragam militer berjalan turun dan mengelilingi beberapa orang yang kelihatan seperti bos. Seorang pria parubaya berjalan menuju salah satu pria tua itu dan berkata dengan serius, "Penatua Jack, informasi itu benar." Dan dia tidak lain adalah Adam Carson, Dewa Perang Wilayah Militer Huasia Utara. Penatua Jack mengangguk. Telah dipastikan bahwa informasi itu benar, Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan telah menyelinap masuk ke Huasia. Posisi mereka berada di daerah perbatasan dan tujuan mereka adalah untuk membawa pergi seorang pria bernama Alastor. Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan adalah resimen tentara bayaran peringkat kedua di dunia internasional. Kekuatan tempurnya sangat terkenal di kemiliteran berbagai negara. Di Perang Timur Tengah, ada sebuah negara mengundang Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan untuk membantu. Resimen ini mengandalkan peralatan yang sangat canggih untuk secara paksa memukul mundur invasi musuh. Adam berkata dengan serius, Resimen Tentara Bayaran ini memiliki banyak orang dan senjata yang mereka miliki adalah yang paling canggih. Bahkan dikabarkan bahwa mereka memiliki kendali atas rudal. Selain itu, resimen ini memiliki Frankenstein yang sangat kuat. Setelah jeda sesaat, dia melihat lagi ke semua orang yang hadir dan berkata, maksud dari wilayah militer Huasia Utara adalah tidak peduli siapapun, selama tidak punya izin, harus dianggap sebagai penyusup dan mereka akan dibunuh di tempat. Siap. Semua prajurit merespon dengan rapi. Mereka adalah anggota tim operasi khusus dari berbagai kota dan ada juga master dari tim naga dan tim harimau. Adam, kurasa sebaiknya kita menunggu dulu. Penatua Jack tiba-tiba menyela, Jensen sudah pergi mengejar. Dia punya dendam pribadi dengan Alastor. Dia pasti akan menahan Alastor di Huasia. Berkaitan dengan Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan, pasti akan dia musnahkan. Jensen? Wajah Adam sedikit berubah dan dia mengerutkan kening sambil berkata, tapi, informasi yang Anda laporkan sebelumnya mengatakan bahwa Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan mengirim 4 regu kali ini. Ada lebih dari 200 tentara elit dan Jensen hanya sendirian. Apa dia sanggup? Jensen sangat terkenal di kemiliteran. Dia adalah raja prajurit nomor 1 dan dijuluki Dewa Perang. Namun, lawan yang akan dihadapinya kali ini terlalu banyak dan lawannya adalah Resimen Tentara Bayaran peringkat kedua di dunia internasional. Jangan khawatir, Jensen tidak lagi sama seperti dulu. Kemampuannya telah meningkat pesat, jadi dia pasti bisa menyelesaikan misinya. Penatua Jack mewakili Jensen meyakinkan yang lain. Ada merenung, Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan terlalu terkenal. Jika mereka dibiarkan menyelinap ke Huasia lalu pergi begitu saja, reputasi kemiliteran Huasia pasti akan rusak di mata dunia internasional, terutama di beberapa bagian penting.
Namun, dia juga tahu kekuatan tempur milik Jensen yang pernah menyelesaikan misi untuk kemiliteran dengan sempurna beberapa kali sebelumnya. Penatua Jack, apakah Jensen secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan mereka? Tanya Adam. Jika Jensen bisa menyelesaikan misi ini, dia akan bisa meningkatkan moral pasukan dan menjadi terkenal di dunia internasional. Aku akan meneleponnya. Penatua Jack menelepon. Di seberang sana, terdengar suara yang berasal dari walkie-talkie Jensen. Karena dia sedang bertarung di hutan, jadi tidak mungkin baginya untuk membawa ponselnya. Jensen, aku Penatua Jack. Alastor yang kamu kejar saat ini sedang didekati oleh sebuah resimen tentara bayaran. Mereka adalah resimen tentara bayaran peringkat kedua di dunia internasional. Kekuatan tempurnya sangat tangguh. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan punya banyak manusia modifikasi genetik. Apakah kamu yakin bisa menahan semua pengacau itu? Penatua Jack berkata dengan serius, lalu menjelaskan kekuatan tempur lawan. Lebih dari 200 orang, 4 tim dan ada manusia modifikasi genetik, yaitu Frankenstein. Misi ini tidak mudah. Ini juga alasan mengapa Adam ragu. Lawan terlalu ganas. Bahkan jika tim naga dan tim harimau diberangkatkan, mereka tidak berani menjamin bahwa mereka tidak akan terluka. Aku jamin akan menyelesaikan misi ini. Jensen menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 berani membantu Alastor, berarti mereka ini musuh. Dan lagi, Huasia adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran. Aturan ini tidak akan pernah boleh dilanggar. Meskipun Jensen sudah pensiun dari kemiliteran, tapi darahnya panas. Jika ada perang, dia pasti akan kembali dan memenangkannya. Baiklah, aku akan menunggu kabar baik darimu. Penatua Jack menjawab dengan penuh semangat. Ia tahu jika Jensen pasti akan menyetujuinya. Karena Jensen adalah prajurit Huasia. Karena Jensen telah menerima misi, mari kita tunggu saja di sini. Adam juga benar-benar lega. Pada misi-misi sebelumnya, Jensen berhasil menyelesaikan semuanya. Kali ini juga pasti akan sama. Anggota dari tim operasi khusus dari berbagai kota dan dari tim naga serta dari tim harimau tidak merasa dikecilkan, sebaliknya mereka merasa bangga. Jika orang lain yang ingin mereka diam di tempat dan menontonnya tampil sendirian, mimpi. Namun, Jensen berbeda. Ia adalah raja prajurit dan juga dewa perang, berhak untuk menyuruh mereka menunggu. Melalui satu persatu misi kemiliteran, Jensen sudah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Siapa Jensen ini? Dia tampaknya memiliki nama. Tentu saja, ada juga orang baru yang tidak kenal dengan Jensen. Kode Dokter, Dewa Perang Wilayah Militer Huasia Utara, Raja Prajurit nomor 1 di beberapa wilayah militer utama, bahkan lebih seperti sebuah legenda kemiliteran. Seorang veteran berkata dengan bangga, menceritakan kisah Jensen seperti sangat mengenalinya. Seorang diri membereskan gembong narkoba di luar negeri, menekan bandit di Pulau Hong Kong, merebut kembali ramuan gen, kompetisi antar raja prajurit dan lain-lain, terlalu banyak. Oh, itu dia. Ketika prajurit baru itu mengetahuinya, wajahnya penuh kagum. Sebenarnya dia juga pernah mendengar kisah-kisah tersebut, tapi dia tidak menyangka jika Jensen yang ini adalah dokter yang legendaris. Tidak disangka, dia yang sudah mengundurkan diri akan kembali lagi. Adapun terhadap orang seperti itu, selain ada rasa hormat untuknya, dia lebih penasaran untuk mengetahui seperti apa senior dari Dewa Perang ini. Di saat ini, Jensen membawa senapan sniper berat untuk mengejar. Senapan yang berat itu seperti tidak memiliki beban di tangannya. Dia melihat ke kejauhan dan samar-samar bisa merasakan aura Alastor. Jika dia mau, dia bisa saja menghentikan pergerakan Alastor dengan satu tembakan. Tapi Jensen tidak melakukannya, dia ingin menunggu resimen tentara bayaran Harmoni ke-8. Huasia adalah daerah terlarang untuk tentara bayaran. Ini adalah aturan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun selama bertahun-tahun. Resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 ini berani mengabaikan aturan ini. Di sisi lain saat ini, Alastor berjalan dengan luka-luka di tubuhnya. Luka-luka itu tidak memengaruhi gerakannya, tetapi nyamuk di sekeliling mengganggunya. Satu lengannya diselimuti ratusan nyamuk berwarna hitam gelap yang bahkan tak pergi ketika dipukul. Seperti masuk ke kerajaan nyamuk saja. Hutan purba ini memang menakutkan. Kenapa Jensen belum menyusul? Apa jangan-jangan dia menyerah?
Tidak mungkin, orang kuat seperti Jensen, keras kepala dan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Alastor sedikit bingung. Mungkinkah Jensen tertahan oleh hutan purba ini? Hal ini sangat mungkin. Bagaimanapun, para master dunia Jianghu sangat kuat dalam seni bela diri, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal bertahan hidup di alam liar. Beberapa master besar bahkan tidak tahan dengan serangan nyamuk. Bisa dikatakan mereka terbiasa dipuja orang, makan dan minum yang enak dan tidak tahan hidup susah. Sedangkan Alastor berbeda. Dia pernah mengunjungi tempat paling berbahaya di dunia dan kekuatannya terbentuk dari hasil akumulasi kesulitan-kesulitan yang pernah dia hadapi. Jensen berasal dari kota Asmenia dan dia hanya seorang warga biasa. Bagaimana mungkin bisa lebih berpengalaman dariku? Makin Alastor memikirkannya, makin besar kemungkinannya. Setelah berjalan 1 jam lagi, terdengar suara dari telepon di tangannya. Alastor, ikuti arah itu selama 20 menit lagi. Kami akan segera menjemputmu. Bahasa Huasia yang tidak fasih. Resimen tentara bayaran Harmoni Kegelapan yang disewanya telah tiba. 20 menit kemudian, di bawah pohon tua yang besar, sesosok orang asing berbadan kekar dengan pakaian loreng berdiri di sana. Tuan Alastor. Dia melihat foto di tangannya, lalu melihat Alastor dan samar-samar mengangguk. Siapa kamu? Alastor bertanya dengan dingin. Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan, Wakil Ketua Unit Kelima, Kadal Malam. Kata orang asing itu santai. Alastor dapat merasakan bahwa kekuatan orang ini sangat lumayan dan ada kekuatan eksplosif yang tersembunyi dalam tubuhnya. Untuk itu, dia percaya bahwa orang ini adalah bagian dari Resimen Tentara Bayaran Harmoni Kegelapan. Bagaimanapun, Wakil Ketua Resimen Tentara Bayaran biasa tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Sebelumnya, dia juga pernah berhubungan dengan Harmoni Kegelapan di luar negeri. Mereka memiliki banyak master dan menduduki peringkat kedua di dunia internasional. Legenda mengatakan bahwa mereka pernah bertarung melawan organisasi pembunuh malam paling terkenal di dunia, dan hasilnya seri. Apa kamu datang sendirian? Alastor mengerutkan kening dan bertanya. Harga untuk menyewa resimen ini sangat tinggi. Makin banyak uang yang dikeluarkan, maka makin banyak senjata dan orang yang akan mereka kirimkan. Untuk menyewa Harmoni Kegelapan, Alastor mengeluarkan uang 10 miliar dolar. Kami mengirim 4 regu kali ini dan ada ketua tim unit kelima, nama kodenya adalah Serigala Malam, kata orang itu tanpa ekspresi. Di mana mereka? Alastor kembali bertanya. Kami menerima informasi bahwa tentara Huasia sudah mengawasi kami, jadi orang-orang kami telah menyebar untuk membasmi semua penguntit. Selain itu, ketua tim mengharuskan kamu untuk meninggalkan negara ini secepat mungkin. Pimpin jalan. Alastor juga tahu bahwa dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi di Huasia. Omong-omong, kalian boleh membunuh semua pengejar di belakangku, tapi ada satu yang bernama Jensen. Aku ingin kalian membiarkannya tetap hidup. Menurut informasi, hanya ada satu orang di belakangmu. Kalau tidak salah tebak, dia adalah Jensen yang barusan kamu sebut? Hanya dia seorang? Wajah Alastor sedikit berubah. Jensen sudah cukup gila, dia berani mengejarnya sendirian, terlalu meremehkan dirinya. Jensen ini adalah raja prajurit nomor 1 dari wilayah militer Huasia Utara. Dia juga diberi gelar Dewa Perang di Huasia. Nama kodenya adalah Dokter. Ada rumor di dunia tentara bayaran dan pembunuh internasional, jangan macam-macam dengan si pengguna jarum, seharusnya yang dimaksud adalah Jensen Scott. Pria di belakangnya kembali berkata. Alastor tersentak. Ia tidak menyangka Jensen ternyata begitu terkenal di dunia internasional. Bahkan diberi gelar Dewa Perang. Alastor tahu betapa sulitnya itu. Harus sanggup menyelesaikan beberapa misi sulit dan kembali dengan kemenangan besar sebelum bisa mendapatkan pengakuan internasional seperti itu. Tiba-tiba dia sadar mengapa Jensen tidak menyusulnya. Ini tidak mungkin. Dengan gelar Raja Prajurit nomor 1 dan Dewa Perang, kemampuannya untuk melacak dan bertahan hidup di hutan hujan jelas tidak lemah. Kecuali, Alastor memikirkan suatu kemungkinan dan wajahnya berubah menjadi makin jelek. Kecuali jika Jensen membiarkannya pergi dengan tujuan untuk menarik keluar Harmoni Kegelapan dan kemudian menangkap semuanya sekaligus. Sangat gila. Alastor memberitahukan tebakannya, aku sudah berubah pikiran. Habisi saja dia.
Wajah wakil ketua di sampingnya juga berubah dingin, menggunakan Alastor sebagai umpan untuk sekaligus menangkap mereka semua. Ketika mereka sedang tersebar, mereka adalah resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 yang menduduki peringkat kedua di dunia internasional. Tenanglah, dewa perang ini akan mati. Datang ke Huaxia kali ini, unit kelima kita juga berencana mematahkan mitos tentang larangan Huaxia terhadap keberadaan tentara bayaran. Tuan Alastor, jangan khawatir dan ikuti aku, 3 jam lagi kita akan meninggalkan Huaxia. Pria itu berkata satu demi satu, selain itu, kami memiliki senjata paling canggih, pasukan paling profesional dan master kelas teratas. Alastor mengangguk dan tidak meragukan kekuatan tempur Harmoni ke-8. Di arah belakang, Jensen masih mengendap-endap, tapi dia merasakan ada yang mendekat dan mengepungnya. Yang terpenting, pergerakan mereka sangat cepat. Seorang master. Jensen menebak sesuatu. Alastor berada tepat di hadapannya, tapi orang-orangnya bisa mengepungnya, tenang tak bersuara. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah berpengalaman. Dari awal, mereka memang tidak berniat membiarkan Jensen mengetahui jumlah mereka. Pergerakan mereka di hutan juga sangat cepat, lincah dan yang terpenting adalah aura mereka antara ada dan tiada. Jika menggunakan pemantau energi termal inframerah, energi yang dipancarkan dari tubuh mereka tidak dapat ditemukan sama sekali, aura mereka juga sepertinya menghilang, menandakan bahwa keterampilan kamuflase mereka sangat hebat. Sangat disayangkan bahwa mereka harus bertemu dengan kesadaran ilahi, seorang pengintai yang memiliki kemampuan melebihi sarana berteknologi canggih, Jensen. Kesadaran ilahi jauh lebih praktis dibandingkan dengan metode deteksi apapun. Ada yang mendekatiku. Dilihat dari auranya, ada sekitar 10 orang. Meskipun aura mereka antara ada dan tiada, tapi tetap bisa tertangkap oleh Jensen. Ia dengan cepat menghilangkan jejak di tempatnya berada, memindai dengan matanya, terlihat ada sebuah kolam di sampingnya dan dia pun segera menyelam ke dalamnya. Kolam itu penuh dengan nyamuk dan lumpurnya juga sangat dalam. Jensen harus hati-hati menghapus jejaknya saat dia menyelam ke dalam. 5 menit kemudian, terdengar suara kecil dari hutan. Setelah melihat sekelilingnya tenang, 10 sosok keluar dari kegelapan. Orang-orang ini semuanya tinggi dan berotot, memegang senapan sniper. Mereka semua adalah penembak jitu. Yang paling menakutkan adalah keahlian menembak mereka berada di tingkat dewa penembak di negara masing-masing, keterampilan kamuflase mereka juga hebat. Kombinasi kekuatan tempur satu kelompok kecil ini sudah sebesar kekuatan satu kelompok militer utama. Dilihat dari jejak di tanah, orang ini sudah pergi 5 menit yang lalu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara pelan. Tidak ada jejak kehidupan di dekatnya. Satu orang lainnya membawa kamera pencitraan termal inframerah untuk mendeteksi dan bisa menemukan jejak binatang kecil, tapi tak menemukan satupun jejak manusia. Lawan adalah seorang veteran, jejaknya tersembunyi dengan sangat baik dan langkah kakinya juga sangat ringan. Aku baru saja menerima pesan dari ketua tim. Orang ini adalah Jensen Scott, Raja Prajurit Wilayah Militer Huaxia Utara, nama kodenya adalah Dokter. Apa, itu adalah dokter? Semua orang tercengang sejenak dan sudut mulut mereka memancarkan niat untuk bertarung. Si dokter sangat terkenal di komunitas tentara bayaran. Mereka sudah lama ingin bertemu dengan legenda Huaxia ini. Sekarang, kesempatan telah datang. Ada 211 orang di unit kelima Harmoni ke-8. Semuanya seperti raja prajurit. Bagaimana dia bisa menang melawan lebih dari 200 raja prajurit sendirian? Ini tidak menarik. Orang banyak menindas yang jumlahnya sedikit. Misi ini mendesak, ada perintah dari atasan untuk menghabisi si dokter. Mereka membisikkan beberapa kata lagi dengan suara pelan, tetapi dilihat dari penampilan mereka, mereka tidak gugup, malah terlihat santai. Sial, dokter ini sangat beruntung karena berhasil melarikan diri. Sesosok orang asing berjenggot itu marah dan berbalik untuk melihat kolam yang tidak jauh dari sana, matanya berbinar. Ada buaya. Sambil mengatakannya, dia mengangkat senapan sniper di tangannya. Elang malam, jangan lakukan apapun untuk mengekspos jejakmu. Orang di sebelahnya menegur. Si orang asing itu diam-diam kesal, dia terpaksa membatalkannya. Tadinya dia ingin mengeluarkan guci anggur dan menyesap anggur, tetapi setelah ditatap oleh semua orang, dia terpaksa batal melakukannya. Ketika seorang master bertarung dengan master yang lain, setiap celah akan diperhatikan dan bisa mengakibatkan kekalahan.
Menyisap anggur mungkin tampak sepele, tetapi bau alkohol dapat mengungkapkan keberadaan seseorang. Terus bergerak. Pria yang memimpin mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk menyebar dan mencari. Di saat itu juga, suara tembakan terdengar dan kepala pria yang memimpin itu pecah tertembak oleh peluru yang kuat. Satu tembakan memecahkan kepala. Semua orang tercengang kurang dari 1/10 detik dan mereka semua langsung bereaksi. Mereka tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang penembak jitu. Namun, mereka berpengalaman dan memiliki detektor paling canggih. Mengapa mereka tidak bisa mendeteksi penembak jitu itu? Di dalam kolam. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke kolam dan berteriak, terlihat sepasang mata dari dalam kolam, awalnya seperti mata buaya, tetapi saat dia melayang keluar secara perlahan, akhirnya terlihat ternyata adalah seorang manusia. Keterampilan menyamar yang mengerikan, bisa-bisanya dia menyamar menjadi seekor buaya. Bahkan kamera termal inframerah dibutakan. Bagaimanapun, semua orang telah melihat kolam itu sebelumnya dan melihat gambar yang dihasilkan oleh kamera termal inframerah. Itu memang bentuk seekor buaya. Ingat, aku dipanggil dokter. Orang itu berdiri di lumpur kolam. Dengan sekali tarikan tangan kanannya, lumpur terciprat keluar dan senapan sniper berat yang panjangnya 1,8 meter muncul di tangannya. Dor! 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 Beberapa tembakan beruntun dilepaskan dan setiap tembakannya menghancurkan kepala. Masih ada satu orang yang linglung dan lupa mengambil senjata. Hanya ada satu pertanyaan di benaknya, terlalu persis, sebenarnya bagaimana cara dia menyamar? Dor! Suara tembakan terakhir terdengar, meledakkan kepalanya. Unit kelima Harmoni kegelapan, regu keempat, 10 orang tewas. Jensen segera menghilang ke dalam hutan purba lagi. Hatinya terasa sangat hangat saat ini, seakan-akan dia kembali lagi ke masa ketika dia menangkap gembong narkoba di luar negeri hidup-hidup dan seorang diri membantai sekelompok resimen tentara bayaran. Tapi yang berbeda dari yang dulu adalah saat itu dia melakukan pengejaran dengan mati-matian. Sedangkan sekarang hanya melepaskan umpan dan menangkap semuanya sekaligus. Ada suara tembakan. Pada saat ini di dalam hutan, resimen tentara bayaran Harmoni kegelapan melihat ke arah tempat di mana tembakan dilepaskan. Suara ini sangat keras, menandakan bahwa itu berasal dari senjata berat. Sedangkan Alastor, dia masih mengikuti orang asing itu, tetapi orang asing itu sepertinya mendengar suara walkie-talkie dan terdengar suara murung. 10 orang dari tim kita telah mati. Baru berapa lama? Alastor tampak serius. Peperangan hutan tidak lebih baik dari pertarungan antar praktisi seni bela diri. Yang diuji adalah psikologi, ketekunan dan semangat juang. Terkadang bahkan belum ada yang mati walau peperangan sudah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Biasanya, begitu penembak jitu bersembunyi, sebulan pun tak jadi masalah. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam saja, 10 dari 200 orang telah tewas. Jangan khawatir, tim keempat adalah yang paling dekat dengan si dokter dan sudah pergi untuk mengepungnya. Yang memimpin tim adalah anjing malam. Orang asing itu tersenyum, mari kita lanjutkan perjalanan dan tunggu kabar baiknya. Orang-orangnya bukan hanya hebat dalam hal menembak, tetapi keterampilan melacak mereka juga hebat. Meskipun 10 orang telah tewas, tetapi kejadian itu juga mengekspos jejak keberadaan si dokter. Saat ini, di jarak lebih dari 5.000 meter dari Jensen, sejumlah besar orang sedang mengendap-endap seperti karpet untuk melakukan pencarian. Hal yang menakutkan adalah pencarian mereka tidak dilakukan di atas tanah, mereka tidak akan bertemu siapapun sama sekali, mereka mencari dengan cara mengendap-endap dan bersembunyi. Karena mereka adalah tim penembak jitu. Ini berarti bahwa setelah jejak Jensen ditemukan, tim ini tidak akan bertarung secara tatap muka. Sebaliknya, mereka akan memasang perangkap untuk menjebaknya, lalu menembaknya. Belum lama Jensen berjalan, tiba-tiba langkahnya terhenti. Kesadaran ilahinya merasakan ada yang mendekat ke arahnya. Lokasiku ditemukan. Jensen sudah pernah berpartisipasi dalam beberapa latihan maupun misi dan dia sudah belajar secara sistematis, ditambah dengan seni bela dirinya, betapa kaya pengalaman yang dimilikinya. Dia tidak mengejar lagi. Dia melintasi semak di depannya, lalu berlari melewati sebuah cekungan. Akhirnya, dia memanjat ke atas sebatang pohon besar dan melanjutkan penyamarannya. Dia menunggu mangsanya masuk ke perangkap.
Selang 15 menit lagi, di atas sebatang pohon besar, mata Jensen berkedip saat kesadaran ilahinya merasakan ada yang masuk ke dalam area cekungan. Namun, orang-orang ini berpengalaman dan tidak mengekspos diri mereka. Mereka juga ikut bersembunyi seperti Jensen dan bersiap menunggu kesempatan untuk bergerak. Tim sniper berbeda dengan yang lainnya. Saat bertarung dengan mereka, yang diadu adalah kesabaran. Kali ini, situasinya tidak diragukan lagi sangat tidak menguntungkan bagi Jensen. Pertama, dia tidak punya banyak waktu, Alastor bisa melarikan diri ke luar negeri. Kedua, jika terus-terusan begini, lambat laun dia akan terkepung. Nantinya senapan sniper akan berada di mana-mana dan dia akan berada dalam bahaya. Meskipun Profoundki pelindung diri Jensen sangat kuat, resimen tentara bayaran Harmoni ke-8 menggunakan senjata paling canggih dengan peluru logam, itu pasti akan bisa mencederainya. Apa kamu melihatnya? Tidak, informasi menunjukkan bahwa Jensen juga merupakan penembak jitu yang hebat. Dia menyembunyikan dirinya dan diduga ada di sekitar sini. Kemampuannya lumayan. Dengan penglihatanku, aku benar-benar tidak bisa menemukan di mana dia bersembunyi. Jangan khawatir, orang-orang kita secara bertahap sampai ke posisi masing-masing. Nantinya, daerah sekitar akan terkendali. Ketika Jensen menembak, maka puluhan senapan sniper akan diarahkan padanya. Dokter, hehe, cuma segitu. Kedua penembak jitu top itu berbicara dengan suara pelan sambil menunggu penembak jitu lainnya sampai ke posisi masing-masing. Kalian berdua, Huaxia bukan tempat yang kalian bisa datangi. Tiba-tiba, suara sedingin es muncul di belakang salah satu dari mereka. Pria itu terbaring di tanah, tidak berani bergerak. Dahinya berkeringat dingin. Sebuah telapak tangan tiba-tiba menutup mulutnya dan seberkas cahaya pedang melintas di belakang lehernya, pria itu merasakan nyawanya memudar. Pupil matanya melebar, tetapi dia tidak bisa melawannya. Akhirnya, dia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria Huaxia berdiri di belakangnya. Ini adalah pandangan terakhir dalam hidupnya. Dewa penembak lainnya berjarak 20 meter darinya dan melihat pemandangan ini dengan jelas. Ia sangat takut hingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Tanpa mengatakan apapun, dia memutar senjatanya dan ingin menembak. Beberapa berkas cahaya perak berkilau mendarat di kepalanya. Ia membuka matanya lebar-lebar dan kepalanya perlahan terjatuh. Sebuah pertanyaan menjelang kematian, bukankah si dokter adalah seorang penembak jitu? Mengapa menggunakan pedang dan jarum? Tidak mengikuti aturan. Sedangkan Jensen, dia lanjut mengendap-endap setelah dengan cepat membereskan keduanya. Dia tahu bahwa tujuan tim ini adalah untuk menunggu semua penembak jitu berada di posisinya dan kemudian mengepungnya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Agar tidak mengekspos dirinya, dia menggunakan metode pembunuhan secara diam-diam. Selanjutnya, kesadaran ilahinya memindai lagi dan menemukan para penembak jitu yang sudah berada di posisinya. Dia pun diam-diam mengendap-endap ke sana dan membunuh mereka. Mustahil, bagaimana kamu bisa ke sini, kenapa kami tidak bisa melihatmu? Di posisi kita ini, kita saling menjaga, kepala dan ekor terhubung, bahkan jika seekor lalat terbang melintas pun bisa dideteksi, kecuali kamu bisa menghilang. Orang-orang yang terbunuh semuanya tidak percaya, sudah di luar imajinasi mereka. Bagaimanapun, mereka semua termasuk dewa penembak. Dengan melaporkan posisi mereka satu sama lain, mereka tahu di mana posisi rekan satu tim mereka dan posisi apa yang harus mereka pilih. Pada akhirnya, situasi saling mendukung pun akan terbentuk. Selama arahnya telah dikunci, tidak mungkin ada yang bisa menyelinap masuk. Kamu benar, aku benar-benar bisa menghilang. Jensen mencabut nyawa orang terakhir, lalu menghitung dengan teliti. Sekitar 20 orang dibunuhnya, ditambah 10 orang sebelumnya, berarti total sekitar 30 orang.